Salam sehat. Studi kualitas air minum rumah tangga di Indonesia memiliki 3 data yang akan dikumpulkan. 1. Data mengenai kondisi sarana air minum di rumah tangga. 2. Data mengenai kondisi konstruksi sarana air minum, wadah penyimpanan air minum di rumah tangga, dan potensi cemaran lingkungan di sekitar sarana air minum. Data yang ketiga adalah data mengenai kualitas air minum di titik sarana dan di titik siap minum. Pengumpulan data nomor 1 akan dikumpulkan oleh sanitarian dengan metode wawancara menggunakan kuesioner yang terstruktur. Pengumpulan data yang nomor 2 dikumpulkan dengan cara observasi di titik sarana dan di titik penyimpanan air minum di rumah tangga menggunakan formulir inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL. Pengumpulan data nomor 3 dengan cara mengambil sampel air minum di titik sarana dan di titik siap minum, lalu melakukan pemeriksaan kualitasnya menurut parameter fisik, mikrobiologi, dan kimia terbatas. Dalam video ini akan dijelaskan secara singkat mengenai kuesioner, formulir IKL, dan formulir hasil pengujian. Ini adalah kuesioner kita. Kuesioner rumah tangga SKAM-RT. Kuesioner ini tidak dicetak. Sanitarian atau tenaga enumerator mengisi jawaban dari pertanyaan kuesioner ini menggunakan CS Entry yang diinstal pada Android. Dan ini adalah formulir hasil pengujian kualitas air minum. Setelah enumerator selesai melakukan pengujian dan mengisi hasilnya di formulir hasil atau formulir cetak, selanjutnya data itu di-entry menggunakan program entry yang sama dengan kuesioner. Mekanisme lebih lanjut akan dijelaskan di dalam tutorial menjalankan program entry. Kuesioner SKAM-RT terdiri dari blok 1, pengenalan tempat. Pada blok ini, sanitarian mengisi informasi mengenai lokasi tempat tinggal sampel rumah tangga. Blok 2, keterangan pengumpul data. Pada blok ini, sanitarian mengisi informasi mengenai petugas pengumpul data pada sampel rumah tangga tersebut. Blok 3, keterangan rumah tangga. Pada blok ini, sanitarian mengisi informasi siapa yang diwawancara, umur, jenis kelamin, dan jumlah anggota rumah tangga. Blok 4, akses air minum rumah tangga. Pada blok ini, sanitarian menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden mengenai kondisi air minum di rumah tangga tersebut. Blok 5, sanitasi dan hygiene. Pada blok ini, sanitarian menanyakan pertanyaan kepada responden mengenai kondisi sanitasi dan fasilitas hygiene di rumah responden. Blok 6, akses air minum selama masa pandemi COVID-19. Pada blok ini, sanitarian menanyakan akses air minum sebelum dan selama masa pandemi COVID-19. Blok ke-7, inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL. Pada blok ini, sanitarian melakukan observasi terhadap kondisi konstruksi sarana air minum dan potensi cemaran lingkungan di sekitar sarana, dan juga melakukan observasi terhadap wadah penyimpanan air minum skala rumah tangga. Pada formulir hasil pengujian terdiri dari blok 1, keterangan rumah tangga. Blok 2, keterangan pengumpul data. Blok 3, keterangan pengambilan sampel air. Blok 4, hasil pengujian. Penjelasan lengkap mengenai cara mengisi kuesioner dan formulir IKL akan dijelaskan berikut ini. Blok 1, pengenalan tempat. Ini adalah tampilan dalam program entry yang diinstal di Android sanitarian. Manfaat blok 1 ini untuk mengetahui lokasi sampel rumah tangga, untuk mengunjungi ulang sampel rumah tangga jika diperlukan, serta sebagai identitas data. Pengenalan tempat dimulai dengan memilih kode provinsi, memilih kode kabupaten kota, memasukkan nomor kode sampel atau NKS, nomor urut rumah tangga, nama kepala rumah tangga, alamat lengkap, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Selanjutnya adalah mengisi hasil pengumpulan data dan koordinat lokasi pengambilan sampel atau lokasi rumah tangga sampel.
dengan menggunakan GPS atau Global Positioning System. Tujuannya adalah untuk mengetahui keterangan hasil rumah tangga tersebut saat pengumpulan data dan lokasi atau koordinat rumah tangga. Ada 5 pilihan jawaban pada hasil pengumpulan data. Yang pertama, rumah tangga sampel Susenas dapat diwawancarai. Artinya, rumah tangga tersebut telah didatangi oleh tim Susenas Maret 2020 dan kemudian berhasil diwawancarai oleh tim sanitarian. Yang kedua, rumah tangga sampel Susenas tidak dapat diwawancarai sampai akhir pencacahan. Itu artinya, sampel rumah tangga tersebut telah didatangi oleh tim Susenas, namun hingga selesai blok sensus itu dilakukan, rumah tangga tersebut tidak dapat ditemui atau tidak dapat diwawancarai oleh tim sanitarian. Yang ketiga, rumah tangga sampel Susenas menolak. Artinya, sampel rumah tangga yang telah didatangi oleh tim Susenas tersebut menolak diwawancarai oleh tim sanitarian. Hal ini harus dibuktikan dengan pernyataan tertulis pada bagian catatan kuesioner rumah tangga. Yang keempat, rumah tangga sampel Susenas pindah. Artinya, sampel rumah tangga yang telah didatangi oleh tim Susenas saat dikunjungi oleh tim sanitarian, rumah tangga tersebut pindah. Yang kelima, bangunan sensus atau blok sensus sampel Susenas sudah tidak ada. Artinya, pada saat dikunjungi oleh tim sanitarian, bangunan sensus atau bahkan blok sensus tersebut sudah tidak ada. Berikutnya, rumah tangga dianggap no respon jika rumah tangga tersebut pindah, diketahui alamatnya namun tidak terjangkau. Yang kedua, jika rumah tangga tersebut pindah namun tidak diketahui alamatnya. Yang ketiga, jika rumah tangga tidak bersedia diwawancarai. Yang keempat, jika anggota rumah tangga sakit berat yang tidak memungkinkan menjawab pertanyaan dan tidak ada anggota rumah tangga yang dapat mendampingi atau mewakili pada saat proses wawancara. Apa yang harus dilakukan oleh tim sanitarian? Pertama, buatlah daftar nama rumah tangga no respon di setiap blok sensus. Yang kedua, laporkanlah kepada PJT Kabupaten Kota. Selanjutnya adalah rincian 13 pertanyaan A sampai dengan C mengenai koordinat rumah tangga. Yang harus diperhatikan di dalam pengisian ini, yang pertama, isian koordinat GPS pada kotak sesuai yang tertera pada aplikasi GPS. Yang kedua, pastikan koordinat untuk S berada di deretan bagian atas dan E di deretan bagian bawah. Rincian 14 tentang akurasi. Isikan akurasi tempat sesuai yang tertera pada aplikasi GPS yang digunakan pada kotak yang telah disediakan. Maksimal akurasi yang diinginkan adalah 20 meter. Jika lebih dari 20 meter, maka baca lagi petunjuk cara pengukuran. Apabila setelah dicoba berulang kali, akurasi tidak terbaca, isi adalah dengan angka 97. Blok 2. Keterangan pengumpul data. Blok ini bertujuan untuk mengetahui identitas pengumpul data serta mengetahui tanggal kegiatan pengumpulan data. Rincian yang pertama, nama pengumpul data. Tulislah nama lengkap pengumpul data, tenaga pewawancara atau enumeratornya. Rincian 2, tanggal pengumpulan data. Tulislah tanggal, bulan, dan tahun pengumpulan data. Rincian ketiga, nomor telepon pengumpul data. Rincian 4-7, keterangan ketua tim, tanggal pengecekan, dan nomor telepon ketua tim. Tuliskan nama ketua tim. Setelah pengecekan, seluruh kelengkapan dan konsistensi isian kuesioner dilakukan, tuliskan tanggal, bulan, dan tahun pengecekan pada kotak yang tersedia, dan cantumkan nomor telepon ketua tim. Pengecekan kuesioner dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, konsistensi, dan validitas hasil wawancara, pengukuran, dan pemeriksaan yang telah diisi oleh petugas pengumpul data. Pengecekan dilakukan di blok sensus segera setelah selesai pengumpulan data dan sebelum pindah blok sensus. Karena bila ada data yang kurang atau tidak konsisten, itu dapat dilengkapi. Blok 3. Keterangan rumah tangga. Tujuan pertanyaan blok 3 ini untuk mengetahui identitas responden yang akan diwawancara. Responden merupakan anggota rumah tangga yang mengetahui kondisi sarana air minum di rumah tangga.
Rincian 1. Nama responden. Tulislah nama lengkap responden yang akan diwawancara. Rincian kedua, umur. Tuliskan umur berdasarkan jawaban responden. Jika diperlukan, catat tanggal, bulan, dan tahun lahir responden. Rincian ketiga, jenis kelamin responden. Rincian keempat, banyaknya anggota rumah tangga. Hitung dan tuliskan banyaknya anggota rumah tangga, termasuk kepala rumah tangga, sesuai dengan keterangan responden. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan tentang kuesioner survei kualitas air minum rumah tangga di Indonesia. Untuk blok 1 sampai 3 tadi sudah disampaikan oleh teman kami. Untuk blok 4 bertujuan untuk mengetahui informasi tentang ketersediaan dan akses air minum di rumah tangga. Sebelum melakukan pengisian blok 4, lakukan observasi terlebih dahulu penggunaan sarana air minum di rumah tangga. Kemudian, lakukan wawancara untuk mengkonfirmasi hasil observasi. Rincian 1. Apakah jenis sarana air utama yang digunakan oleh rumah tangga untuk keperluan minum saat ini? Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui jenis sarana air minum utama yang paling sering dan paling banyak digunakan untuk keperluan minum. Jenis-jenis sarana air minum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah air kemasan. Air kemasan bermerek merupakan air yang dikemas dalam botol atau saset dan diberi label bermerek. Air isi ulang atau water refill station atau kios air, operator biasanya meminta wadah atau kontainer dari rumah tangga lalu disterilkan oleh operator dan diisi. Kemudian air ledeng, apakah air ledeng itu? Air ledeng atau perpipaan ke rumah adalah jenis air perpipaan yang mensuplai airnya langsung ke rumah-rumah. Biasanya berupa sambungan pipa-pipa distribusi air melalui meteran air dan instalasi pipanya di dalam rumah. Berikutnya lagi masih penjelasan rincian 1, sumur bor atau pompa adalah air tanah dalam yang konstruksinya menggunakan pipa dan ditarik melalui pompa menggunakan tenaga manusia, hewan, angin, listrik, atau solar. Berikutnya lagi adalah sumur gali terlindung, adalah sumur gali yang terlindung dari limpasan air, memiliki ketinggian. Kemudian air dari sumur gali terlindung dapat diambil dengan menggunakan peralatan seperti pompa atau alat manual. Sumur gali terlindung seharusnya tertutup sehingga tidak dapat terkontaminasi dari luar seperti hewan-hewan kecil atau kotoran burung misalnya. Berikutnya lagi adalah sumur gali yang tidak terlindung. Adalah sumur gali yang tidak terlindung dari limpasan air, tidak memiliki ketinggian sumur dan tidak memiliki tutup. Berikutnya lagi adalah mata air terlindung, adalah mata air alami yang terlindung oleh kotak terbuat dari batu bata, batu atau beton yang menutupi sekeliling mata air sehingga air yang mengalir melalui pipa atau tadah tanpa terpapar kontaminasi lainnya. Sedangkan mata air tidak terlindung jika rumah tangga menggunakan air yang berasal dari mata air tidak terlindung atau mata air yang dibiarkan seadanya, tidak dilengkapi bak semen tertutup sehingga kemungkinan air itu tercemar. Berikutnya lagi adalah penampungan air hujan, adalah air hujan yang ditangkap dan disimpan untuk digunakan sebagai sumber air minum. Kemudian ada juga air permukaan. Jika rumah tangga menggunakan air yang berasal dari air permukaan atau air yang diperoleh dari danau, sungai, irigasi, atau kali. Kemudian hidran air adalah jenis pelayanan pelanggan sistem air minum perpipaan atau non-perpipaan dengan sambungan per kelompok pelanggan dan tingkat pelayanan hanya untuk memenuhi kebutuhan air minum dengan cara pengambilan oleh masing-masing pelanggan ke pusat penampungan.
Kemudian ada terminal air. Terminal air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampungan yang diletakkan di atas permukaan tanah atau pondasi, dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki. Berikutnya lagi adalah air eceran, adalah air yang dijual atau didistribusikan oleh penyedia jasa air minum yang mengangkut air ke masyarakat dalam jumlah kecil dengan menggunakan gerobak atau kendaraan kecil. Sedangkan yang terakhir adalah sumber air minum lainnya jika rumah tangga menggunakan air berasal dari sumber selain nomor 1 sampai nomor 13. Kemudian contoh gambar sarana air minum, yaitu yang pertama adalah sumur terlindung dan sumur tidak terlindung. Jadi sumur tidak terlindung dalam gambar ini meskipun memiliki bibir sumur dan berjarak ada ketinggian dari tanah, namun karena ada aktivitas sangat dekat dengan bibir sumur yang memungkinkan air sumur itu terkontaminasi, maka disebut dengan tidak terlindung. Untuk mata air terlindung dan mata air tidak terlindung bisa diperhatikan di gambar. Kemudian penampungan air hujan dan air permukaan. Kemudian contoh gambar sarana air minum yang lain adalah sumur bor atau sumur pompa. Pada gambar ini sumur pompa contohnya adalah sumur pompa tangan. Kemudian sumur bor sendiri dibagi, ada sumur bor dalam dan sumur bor dangkal. Kemudian ada juga ini contoh hidran umum. Kemudian ada juga contoh untuk air eceran atau yang diperoleh dengan cara membeli. Kita lanjutkan ke rincian 2. Di manakah lokasi sarana air minum utama tersebut? Jadi pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui lokasi sarana air minum di rumah tangga. Pilihan jawaban alasan untuk rincian 2 ini adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, di dalam rumah. Artinya apa? Bila sumber air untuk kebutuhan minum utama terletak dalam bangunan rumah, termasuk air perpipaan yang berada di dalam rumah. Kemudian opsi pilihan yang kedua adalah di kawasan dalam pagar rumah bila sumber air terletak di pekarangan atau di luar rumah. Sedangkan opsi yang ketiga adalah di luar kawasan pagar rumah. Rincian 3A, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengambil air ke lokasi sarana air minum utama? Jadi ini harus diperhatikan termasuk pulang pergi dan waktu untuk mengantri. Jadi bukan hanya waktu berangkat dan pulang, tapi termasuk di dalamnya adalah mengantri jika di situ sumber airnya digunakan oleh beberapa orang. Waktu yang dihitung dalam menit untuk pulang pergi termasuk waktu untuk membeli, menunggu, atau mengantri untuk mendapatkan air tersebut. Perjalanan pengambilan atau pembelian air tersebut sesuai kebiasaan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga atau responden, misalnya jalan kaki atau naik sepeda kayu atau pakai sepeda motor, mobil, gerobak, dan lainnya. Intinya yang paling sering digunakan oleh rumah tangga tersebut. Bila sumber air terletak di pekarangan atau di dalam rumah, maka pengisian jawaban disesuaikan dengan waktu tempuhnya. Isikan kode 888 apabila responden tidak mengetahui jarak ke sumber air minum. Berikutnya adalah rincian untuk 3B. Kalau tadi yang di rincian 3A kita bercerita atau menanyakan tentang waktu, yang 3B kita menanyakan jarak, yaitu berapa jarak dari rumah ke lokasi sarana air minum utama tersebut. Nanti tolong isikan di dalam meter. Jadi pertanyaan ini dimaksud untuk mengetahui kemudahan akses masyarakat terhadap sumber air utama yang paling sering digunakan untuk keperluan minum seluruh rumah tangga. Jarak tersebut termasuk jarak rumah ke tempat sarana air minum seperti hidran umum, keran umum, terminal air. Bila sumber air terletak
di pekarangan atau di luar rumah, maka pengisian jawaban disesuaikan dengan jaraknya. Pengisian jarak dalam meter, jadi jangan keliru nanti mengisikan dalam kilometer. Ini pengisiannya dalam meter. Isikan kode 888 sesuai digit yang tersedia. Di sini ada 4 digit apabila responden tidak mengetahui jarak ke sumber air minum. Berikutnya adalah rincian keempat. Apakah dalam sebulan terakhir rumah tangga pernah mengalami kekurangan air minum untuk kebutuhan sehari-hari? Jadi pertanyaan ini dimaksudkan untuk menilai kecukupan air di rumah tangga. Jadi berdasarkan kontinuitas, musim, dan alasan ketersediaan air. Pilihan jawaban alasan untuk rincian 4 adalah sebagai berikut. Jadi jawaban berkode 1 yang minimal 1 kali apabila pernah mengalami kesulitan air minum minimal 1 kali. Kemudian pilihan jawaban berkode 2 tidak apabila tidak pernah kekurangan air untuk minum. Dan pilihan opsi 3 atau jawaban berkode 3 tidak tahu apabila rumah tangga tidak mengetahui ketersediaan air di rumah tangga. Berikutnya adalah rincian kelima. Apakah jenis sarana air yang utama digunakan oleh rumah tangga untuk keperluan selain minum? Seperti untuk mandi, masak, mencuci, dan keperluan hygiene lainnya. Jadi pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui jenis sarana air yang paling sering dan paling banyak digunakan untuk seluruh keperluan dasar rumah tangga. Seperti masak, mandi, mencuci pakaian, peralatan makan dan sebagainya sampai untuk kebersihan pribadi. Pilihan jawabannya untuk jawaban berkode 1 adalah air kemasan, kode 2 air isi ulang, ketiga ledeng perpipaan, sampai air eceran membeli, dan yang terakhir adalah lainnya. Untuk yang menjawab berkode 14 maka nanti tolong diisikan sebutkannya itu apa. Berikutnya akan saya bacakan rincian ke-6. Jadi rincian ke-6 adalah di manakah lokasi sarana air untuk keperluan mandi, masak, mencuci tersebut. Jadi pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui lokasi sarana air untuk keperluan selain minum di rumah tangga tersebut. Berikutnya lagi adalah penjelasan untuk rincian 7A. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengambil air ke lokasi sarana air untuk mandi, masak, mencuci tersebut. Pulang pergi termasuk mengantri seperti yang di atas. Kalau ini nanti mohon diisi di dalam menit. Jadi waktu yang dihitung dalam menit untuk pulang pergi termasuk untuk waktu untuk membeli, menunggu, atau mengantri untuk mendapatkan air tersebut. Bila sumber air terletak di pekarangan atau di luar rumah, maka pengisian jawaban disesuaikan dengan waktu tempuhnya. Isikan kode 888 sesuai dengan digit yang tersedia apabila responden tidak mengetahui jarak ke sumber air. Berikutnya lagi adalah untuk yang rincian 7B. Jadi rincian 7B ini adalah berapa jarak ke lokasi sarana air untuk mandi, masak, mencuci. Isikan dalam meter. Jadi pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui kemudahan akses masyarakat terhadap sumber air utama yang paling sering digunakan untuk keperluan masak, mandi, mencuci seluruh anggota rumah tangga. Isikan kode 888 apabila responden tidak tahu sesuai dengan digit yang tersedia. Berikutnya lagi sekarang adalah kita masuk ke rincian ke-8. Jadi untuk yang rincian ke-8, apakah dalam sebulan terakhir rumah tangga pernah mengalami kekurangan air untuk mandi, masak, mencuci? Pertanyaan ini dimaksudkan untuk menilai kecukupan air di rumah tangga berdasarkan kontinuitas, musim, dan alasan ketersediaan air untuk keperluan mandi, masak, dan mencuci. Pilihan jawaban alasan untuk rincian ke-8 ini ada 3 opsi. Yang pertama
berkode 1 ya jika minimal 1 kali apabila pernah mengalami kesulitan air minimal 1 kali. Berkode 2 tidak apabila tidak pernah kekurangan air. Kemudian yang berkode 3 tidak tahu apabila rumah tangga tidak mengetahui ketersediaan air di rumah tangga tersebut. Saya lanjutkan kembali. Jadi pada slide ini memperlihatkan tampilan kuesioner untuk pertanyaan nomor 9 sampai 16. Jadi pertanyaan nomor 9 sampai 16 ini mengacu pada jawaban nomor 1, yaitu apakah jenis sarana air yang utama digunakan oleh rumah tangga untuk keperluan minum saat ini. Pertanyaannya adalah apa alasan pemilihan jawaban pada pertanyaan nomor 1 jenis sarana air minum utama yang digunakan rumah tangga? Jadi pertanyaan ini dimaksud untuk mengetahui alasan penggunaan sumber air utama untuk minum. Yang pertama adalah praktis ya di sini ya. Praktis pengertiannya adalah jenis sarana air minum itu mudah didapat. Lebih murah artinya harga yang terjangkau merupakan suatu ukuran di mana konsumen mampu membeli produk-produk yang diinginkan sesuai dengan kemampuan finansial atau keuangan yang dimiliki tanpa harus mengeluarkan biaya yang berlebih. Berikutnya lagi adalah tidak berbau. Jadi kondisi air dilihat dari karakteristik fisik yang tidak memiliki bau, baik pada saat kita cium dari jarak jauh maupun dari jarak dekat. Dan yang D adalah tidak berasa. Kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, jadi tidak memiliki rasa atau rasanya itu tawar. Berikutnya lagi masih di rincian 9, melanjutkan jawaban pertanyaan nomor 9, yaitu alasan memilih air utama untuk yang E, tidak berwarna, yaitu kondisi air dilihat dari karakteristik fisik itu tidak berwarna. Jadi mungkin kesannya bening ya, bening, bukan putih ya, bening, jadi transparan gitu kan. Kemudian lebih dekat, sarana air minum dekat dengan lokasi tempat tinggal. Kemudian tidak ada pilihan lain jika tidak ada jenis sarana air minum lainnya yang tersedia di lingkungan permukiman kita. Kemudian opsi jawaban lainnya nanti tolong diisi apa jika rumah tangga memiliki alasan selain dari opsi jawaban A sampai G. Jadi jangan lupa diisikan alasannya apa. Berikutnya akan saya lanjutkan untuk penjelasan rincian yang ke-10 ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah jenis sarana air minum utama tersebut diperoleh dengan cara membeli? Jadi pertanyaan ini dimaksud untuk mengetahui cara memperoleh sumber air utama untuk minum. Jadi di sini opsi jawabannya ada 2 ya. Yang opsi pertama adalah berkode 1 atau ya apabila rumah tangga menggunakan air minum dengan cara membeli, baik air yang dibeli dari tangki air, gerobak eceran maupun air isi ulang dan air kemasan. Opsi jawaban tidak apabila rumah tangga tidak membeli air keperluan minum dan menggunakan jenis sarana air yang terdapat di rumah tangga tersebut. Berikutnya lagi adalah untuk yang rincian ke-11 ya. Rincian ke-11 menanyakan berapa pengeluaran untuk membeli jenis sarana air minum utama tersebut selama 1 bulan. Pertanyaan ini dimaksud untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk membeli air minum selama 1 bulan. Jadi ini harus diperhatikan periodenya adalah 1 bulan. Jika membelinya beberapa kali dalam 1 bulan, maka jumlahkan sampai kita mendapatkan jumlah total dalam 1 bulan. Nanti isikan total tersebut, apakah dia berkode 1 jika kurang dari 100.000, berkode 2 jika antara 100.000 sampai 300.000, dan berkode 3 jika dia lebih dari 300.000. Saya lanjutkan untuk rincian ke-12, siapa yang biasanya mengambil air minum utama ini? Jadi pertanyaan ini dimaksud untuk mengetahui beban pengambilan air dikaitkan dengan gender,
dan pemanfaatkan anak di bawah umur. Tanyakan siapa yang biasanya atau paling sering mengambil air dari sumber air tersebut. Berikutnya lagi adalah untuk yang rincian 13. Jadi rincian 13, saat penggantian musim, apakah jenis sarana air minum utama yang digunakan oleh rumah tangga tersebut berbeda? Jadi pertanyaan 13 ini dimaksud untuk mengetahui jenis sarana utama yang digunakan untuk keperluan minum apabila ada perbedaan penggunaan jenis sarana air minum baik pada saat musim hujan maupun musim kemarau. Berikutnya adalah untuk yang rincian 14 ya, rincian 14. Jika sarana air minum utama berbeda saat pergantian musim, apa jenisnya? Apabila ada perbedaan penggunaan sarana air minum saat pergantian musim hujan dan musim kemarau, sebutkan jenis sarana air minum yang digunakan. Jadi di sini ada jawaban boleh lebih dari satu. Jadi opsi yang pertama adalah air kemasan, kemudian yang kedua adalah air isi ulang, sampai opsi yang ke-13. Yang ke-13 adalah air eceran membeli. Yang ke-14 itu lainnya, tolong sebutkan diisi apa. Dan yang ke-15 itu adalah tidak berlaku. Isikan pilihan kedua tidak berlaku atau kode 15 apabila hanya ada satu jawaban sarana air minum. Berikutnya lagi adalah rincian 15. Biasanya apakah rumah tangga juga menggunakan jenis sarana air minum lainnya selain jenis sarana air untuk minum utama tanpa pengaruh musim? Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui jenis sarana air minum lainnya yang digunakan untuk keperluan minum selain air minum yang biasa dikonsumsi oleh rumah tangga tanpa dipengaruhi oleh musim. Berikutnya adalah rincian yang ke-16 ya. Untuk rincian ke-16, jenis sarana selain air minum utama yang digunakan tanpa pengaruh musim. Apabila ada penggunaan sarana air minum lainnya yang digunakan oleh rumah tangga tanpa dipengaruhi oleh musim, jadi ini jawaban boleh lebih dari satu. Opsinya adalah dari opsi 1 air isi ulang sampai opsi yang ke-15 ya, tidak berlaku. Berikutnya lagi adalah pertanyaan nomor 17 tentang jaringan perpipaan. Jadi yang pertama adalah rincian 17A. Rincian 17A ini adalah apakah rumah tangga tersambung jaringan perpipaan? Pertanyaan ini untuk mengetahui ketersediaan jaringan perpipaan di wilayah tempat tinggal responden. Jaringan perpipaan yang dimaksud adalah air yang dialirkan melalui pipa yang telah mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Kemudian bagan pengolahan air yang nantinya akan terhubung ke rumah tangga melalui jaringan perpipaan, mungkin bisa dilihat di bagan ya Bapak Ibu sekalian. Saya akan menjelaskan ke rincian 17B tentang siapa penyelenggara jaringan perpipaan tersebut. Jadi pertanyaan ini untuk mengetahui penyedia jaringan perpipaan di wilayah tempat tinggal. Yang pertama adalah opsi jawaban pertama adalah BUMN, yang kedua adalah BUMD, kemudian yang ketiga adalah ada BUMDes, yang keempat ada UPTD atau UPT, unit pelaksana teknis dari dinas, kemudian yang kelima adalah pengelola kawasan permukiman gedung, yang keenam adalah kelompok pengelola. Setelah 17B saya akan lanjutkan ke 17C. Jadi 17C di sini pertanyaannya apakah air perpipaan mengalir setiap hari? Jadi pertanyaan ini untuk mengetahui kontinuitas ketersediaan air yang dialirkan melalui perpipaan ke rumah tangga. Ya, jadi opsi jawabannya ada dua, ya apabila air mengalir setiap hari. Opsi jawaban 2 tidak bila air tidak mengalir setiap hari. Berikutnya lagi adalah untuk yang penjelasan rincian 17D ya. Jadi rincian 17D ini
berkaitan dengan berapa jam sehari rata-rata air perpipaan ini keluar. Jadi pertanyaan ini untuk menilai kesinambungan pelayanan jaringan perpipaan di rumah tangga. Opsi jawabannya di sini ada 5 opsi jawaban. Dari opsi jawaban pertama adalah 24 jam sehari sampai opsi jawaban yang kelima adalah kurang dari 6 jam. Jadi yang kedua, 3, 4 mungkin Bapak Ibu sekalian bisa diperhatikan di layar ya. Berikutnya adalah rincian 17E berkaitan dengan kualitas. Jadi pertanyaan ini untuk mengetahui kualitas fisik air jaringan perpipaan yang ada di rumah tangga. Jadi untuk pertanyaan 17E ini jawaban boleh lebih dari satu. Opsi yang pertama adalah keruh, yang kedua adalah berbau, yang ketiga berasa, dan yang keempat adalah yang berwarna. Berikutnya lagi adalah pengelolaan air minum skala rumah tangga. Jadi pada slide ini memperlihatkan tampilan kuesioner tentang pengelolaan air minum skala rumah tangga. Jadi ada 4 pertanyaan pada bagian ini, mulai dari pertanyaan nomor 18, 19, 20 sampai dengan nomor 21. Kita mulai dari rincian 18. Apakah rumah tangga memerlukan pengolahan air minum sebelum diminum? Pertanyaan ini dimaksud untuk mengetahui sistem pengolahan air yang dilakukan pada skala rumah tangga sebelum air minum tersebut dikonsumsi. Ada 2 opsi jawaban. Yang pertama adalah berkode 1 ya, jika air minum diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Untuk yang berkode 2 atau tidak, jika air minum tidak diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, artinya langsung diminum ya, tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Saya lanjutkan ke rincian 19. Bagaimana cara pengolahan air minum sebelum dikonsumsi? Jadi pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui sistem pengolahan air yang dilakukan pada skala rumah tangga sebelum air tersebut dikonsumsi. Untuk memperoleh air yang memenuhi persyaratan air layak minum, maka sumber-sumber air yang kualitasnya belum memenuhi standar harus diolah terlebih dahulu. Opsi jawabannya di sini ada, jadi jawaban bisa lebih dari satu ya. Yang pertama, cara pengolahan air minum sebelum diminum adalah yang A, dengan pemanasan atau dimasak menggunakan tungku, kompor gas, kompor minyak, pemanas air, dan lainnya. Intinya adalah ada proses pemanasan atau dimasak. Yang kedua adalah disaring atau difilter. Dapat menggunakan pasir, keramik berpori, kertas saring, atau gabungan beberapa media tersebut. Kemudian yang ke C, ditambah larutan tawas. Kemudian yang opsi D adalah ditambah larutan klorin dengan menambahkan atau membubuhkan larutan klorin ke dalam wadah yang berisi air yang akan digunakan. Kemudian opsi berikutnya adalah dengan penyinaran matahari atau ultraviolet UV ya, dapat dilakukan dengan cara menjemur di bawah sinar matahari atau menggunakan lampu ultraviolet. Sedangkan opsi yang terakhir adalah lainnya, jika rumah tangga tersebut melakukan pengolahan air sebelum dikonsumsi selain opsi A sampai opsi E. Mohon dituliskan atau disebutkan apa opsi lainnya tersebut. Di slide berikut adalah digambarkan cara pengolahan air minum di rumah tangga dan macam-macam wadah penyimpanan air minum. Di rincian 20, sekarang saya masuk ke rincian 20. Apakah jenis wadah penyimpanan air siap minum? Ditanyakan apakah jenis sarana tempat penyimpanan air siap minum, baik setelah diolah atau air siap minum yang tidak melalui proses pengolahan. Jawaban bisa lebih dari satu. Di sini ada 5 opsi jawaban. Yang pertama adalah panci ember tertutup, ada panci ember tapi terbuka, tidak ditutup, bisa di teko atau wadah yang bermulut kecil, kemudian bisa di galon, atau tidak ada wadah penampungan. Berikutnya lagi adalah rincian ke-21. Jadi rincian 21, apakah sarana atau tempat penyimpanan air siap minum tersebut dibersihkan secara teratur?
Jadi untuk pertanyaan ini untuk mengetahui seberapa sering rumah tangga membersihkan sarana atau tempat penyimpanan air siap minum. Opsi jawabannya ada dua. Yang pertama adalah berkode 1 atau menjawab iya jika rumah tangga tersebut selalu membersihkan sarana atau tempat penyimpanan air minum. Berkode 2 atau tidak jika rumah tangga tidak pernah membersihkan sarana atau tempat penyimpanan air minum. Sekarang kita menginjak ke blok 5, sanitasi dan hygiene, dan blok 6, akses air minum selama pandemi COVID-19. Blok 5 bertujuan untuk mengetahui kondisi sarana dan hygiene di rumah tangga. Rincian ke-1. Apakah rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar atau BAB? Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui ketersediaan tempat buang air besar di rumah tangga. Pilihlah jawaban ya jika rumah tangga memiliki fasilitas tempat BAB. Pilihlah jawaban tidak jika rumah tangga tidak memiliki fasilitas tempat BAB. Rincian 2.a. Di manakah lokasi fasilitas tempat buang air besar tersebut? Pertanyaan ini ditujukan pada responden yang menjawab ya pada rincian 1. Tujuan pertanyaan ini untuk mengetahui di mana lokasi fasilitas tempat BAB rumah tangga. Apakah di dalam rumah, di dalam pekarangan rumah, atau di luar pekarangan rumah? Rincian 2.b. Apakah anggota rumah tangga menggunakan fasilitas tempat BAB tersebut? Pertanyaan ini juga masih mengacu pada responden yang menjawab ya pada rincian 1. Tujuan pertanyaan ini untuk mengetahui apakah siapa saja yang menggunakan fasilitas tempat BAB yang tersedia di rumah tangga. Apakah seluruh anggota rumah tangga? Hanya sebagian anggota rumah tangga yang menggunakan? Atau tidak ada anggota rumah tangga yang menggunakan fasilitas BAB yang tersedia di rumah tangga tersebut. Rincian 2.c. Jika tidak memiliki atau ada sebagian anggota rumah tangga tidak menggunakan, di manakah lokasi tempat buang air besar yang biasanya digunakan oleh rumah tangga atau ART? Pertanyaan ini ditujukan untuk responden yang menjawab tidak pada rincian 1. Atau responden yang mengaku tidak memiliki fasilitas tempat BAB di rumahnya. Juga ditujukan untuk responden yang menjawab memiliki fasilitas BAB, tetapi tidak semua anggota rumah tangga menggunakannya, atau bahkan memiliki namun tidak menggunakan sama sekali. Tujuan pertanyaan ini untuk mengetahui di mana fasilitas BAB yang digunakan oleh rumah tangga atau oleh sebagian anggota rumah tangga tersebut. Apakah di dalam pekarangan rumah atau di luar pekarangan rumah? Rincian ketiga, siapa saja yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar tersebut? Pertanyaan ini ditujukan untuk seluruh rumah tangga, baik yang memiliki atau yang tidak memiliki fasilitas BAB di rumahnya. Siapa saja yang menggunakan? Jawabannya pilih anggota rumah tangga itu sendiri. Jika fasilitas BAB tersebut digunakan hanya oleh anggota rumah tangga itu sendiri, bersama dengan anggota rumah tangga lain tetapi satu bangunan rumah. Jika fasilitas BAB digunakan bersama anggota rumah tangga dari rumah tangga yang lain yang tinggal dalam satu rumah, bersama dengan tetangga atau beda bangunan rumah. Jika fasilitas BAB digunakan bersama oleh 2 hingga 10 rumah tangga. Umum atau siapapun bisa menggunakan. Jika fasilitas BAB tersebut digunakan oleh masyarakat umum, baik dengan cara membayar atau gratis. Rincian 4.a. Apakah jenis kloset atau dudukan yang biasanya digunakan oleh anggota rumah tangga ketika buang air besar? Pertanyaan ini juga masih lanjutan dari rincian 3. Tanyakanlah jenis kloset yang digunakan. Pilihannya adalah sebagai berikut. 1. Leher angsa. 2. Plengsengan dengan tutup. 3. Plengsengan tanpa tutup. Dan keempat, cemplung. Rincian 4b. Di manakah tinja tersebut dialirkan?
Tanyakanlah tempat pembuangan akhir tinja dari fasilitas BAB yang digunakan. Apakah tinja dialirkan ke IPAL, tangki septik, cubluk, lubang tanah bertutup, lubang tanah tidak bertutup, kolam, sungai, danau atau laut, sawah, kebun atau tanah lapang, dan lainnya yang tidak masuk kategori 1 sampai dengan 7. Perhatikan definisi berikut ini. IPAL itu adalah sarana pembuangan tinja kota milik pemerintah daerah yang dikelola oleh pemerintah, badan usaha milik negara atau daerah atau swasta. Tangki septik adalah tempat penampungan tinja yang berupa tangki septik yang konstruksinya berupa kolam atau sumur dengan dinding beton yang dilengkapi dengan pipa ventilasi dan saluran resapan. Cubluk adalah sebuah tempat penampungan tinja yang digali secara manual dengan dilengkapi dinding rembes air yang dibuat dari pasangan bata berongga, anyaman bambu, atau bahan lainnya. Lubang tanah bertutup itu adalah tempat penampungan tinja berupa lubang tanah yang memiliki tutup. Lubang tanah tidak tertutup, tempat penampungan tinja berupa lubang tanah yang tidak memiliki tutup. Kolam, sungai, danau, laut artinya tinja dialirkan menggunakan pipa atau paralon atau langsung dibuang ke kolam, sawah, sungai, danau, atau laut. Sawah, kebun, tanah lapang artinya tinja dialirkan menggunakan pipa atau paralon atau langsung dibuang ke pantai, tanah lapang, atau kebun. Rincian 5.a. Apakah septic tank atau cubluk tersebut pernah dikosongkan? Pertanyaan ini khusus ditanyakan untuk rumah tangga yang menjawab rincian sebelumnya dengan jawaban septic tank atau cubluk. Tujuannya untuk mengetahui kondisi tangki septik atau cubluk yang digunakan rumah tangga. Apakah A. Tangki septik atau cubluk itu pernah dikosongkan? Ataukah B. Tidak pernah dikosongkan? Ataukah C. Tidak tahu? Rincian 5.b. Kapan terakhir septic tank atau cubluk tersebut dikosongkan? Apakah 1 tahun yang lalu? Ataukah 2 hingga 3 tahun yang lalu? Atau tidak tahu? Rincian 5.c. Saat septic tank atau cubluk tersebut terakhir dikosongkan, siapa yang mengkosongkannya? Apakah pemerintah daerah, perusahaan daerah, pihak swasta, anggota rumah tangga itu sendiri, tidak tahu, atau lainnya? Rincian 5.d. Kemanakah tinja tersebut dibuang? Apakah tinja tersebut dibuang ke IPLT atau instalasi pengolahan lumpur tinja, atau dibuang ke lubang tertutup, atau dibuang ke dalam lubang yang tidak tertutup, atau dibuang ke saluran air hujan, atau dibuang ke badan air seperti sungai, atau tidak tahu, dan lainnya? Rincian 6.a. Apakah tersedia sarana atau fasilitas yang biasa digunakan untuk mencuci tangan? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan fasilitas cuci tangan di rumah tangga. Apakah rumah tangga memiliki fasilitas tersebut yang berada di dalam rumah? Apakah memiliki tapi berada di luar rumah? Apakah tidak memiliki fasilitas tempat cuci tangan? Atau responden tidak diizinkan untuk melihat? Atau sanitarian tidak diizinkan untuk melihat? Rincian 6.b. Apakah jenis sarana mencuci tangan tersebut? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui fasilitas apa yang digunakan untuk mencuci tangan. Responden diminta untuk melakukan observasi. Apakah wastafel, ember atau gentong atau galon dengan keran yang memiliki keran atau bolongan, atau ember, gentong atau bak mandi menggunakan gayung, atau yang lainnya? Rincian 6.c. Apakah tersedia air di tempat mencuci tangan?
Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan air di tempat cuci tangan, baik yang menggunakan keran atau wadah air yang memiliki keran atau tempat yang lainnya. Pilihan jawabannya tersedia air mengalir, tersedia air namun tidak mengalir, dan tidak tersedia air. Rincian 6.d. Apakah tersedia sabun, deterjen, atau cairan antiseptik di tempat mencuci tangan? Jawabannya, apakah tersedia sabun, deterjen, atau cairan antiseptik? Atau tidak tersedia baik sabun, deterjen, atau cairan antiseptik? Rincian 7. Kapan saudara biasanya mencuci tangan? Pertanyaan ini bertujuan untuk menanyakan kebiasaan sehari-hari responden dalam melakukan cuci tangan. Apakah sebelum menyediakan makanan atau sebelum makan, setiap kali buang air besar, setiap kali tangan kotor, seperti memegang uang binatang atau berkebun, setelah beraktivitas di luar rumah, sebelum menyusui bayi, atau setelah mengganti popok atau menceboki balita. Jawaban pertanyaan ini boleh lebih dari satu. Untuk poin A sampai D, isi kode jawaban 1 ya atau 2 tidak. Tetapi untuk poin E sampai F, isi kode jawabannya adalah ya, 2 tidak, atau 7 tidak berlaku. Sekarang kita menginjak di blok 6, akses air minum rumah tangga selama pandemi COVID. Inilah tampilan kuesioner pada blok 6. Tujuan dari blok ini untuk mengetahui kondisi akses air minum di rumah tangga sebelum dan selama pandemi COVID-19. Rincian 1. Apakah rumah tangga mengalami kesulitan dalam mendapatkan air minum selama pandemi? Pertanyaan ini menanyakan tentang kemungkinan adanya kendala rumah tangga dalam mendapatkan air minum selama masa pandemi. Apakah ya atau tidak? Rincian 2. Kesulitan mendapatkan air minum selama pandemi disebabkan oleh: apakah debit air menurun, kemampuan ekonomi yang terbatas, atau lainnya? Jawaban boleh lebih dari satu. Rincian 3. Apakah ada peningkatan pemakaian air sebelum pandemi dan selama pandemi COVID-19? Pertanyaan ini menanyakan tentang peningkatan pemakaian air di rumah tangga untuk kebutuhan kebersihan diri dan rumah tangga. Jawaban boleh lebih dari satu. Apakah ada peningkatan pemakaian air untuk mencuci tangan? Apakah ada peningkatan air untuk membersihkan lantai rumah? Apakah ada peningkatan air untuk mencuci pakaian? Dan apakah ada peningkatan air untuk mandi atau personal hygiene? Rincian 4. Apakah pengeluaran rumah tangga untuk penyediaan air meningkat sebelum pandemi dan selama pandemi? Pilihan jawabannya bisa ya atau tidak. Catatan. Isikan catatan apabila ada hal-hal penting yang perlu diinformasikan terkait sarana air minum, sanitasi, hygiene, maupun hal-hal yang lain yang belum terinformasikan dalam kuesioner ini. Sekarang kita masuk pada penjelasan blok 7, Inspeksi Kesehatan Lingkungan atau IKL. IKL pada skam RT ini dilakukan pada 3 komponen, yaitu IKL pada titik SAM, IKL pada wadah penyimpanan air sebelum diolah, dan IKL pada wadah penyimpanan air siap diminum. Langkah pertama yang harus dilakukan, perhatikan jenis sarana air minum yang digunakan rumah tangga berdasarkan jawaban kuesioner blok 4 rincian 1. Langkah kedua, pastikan terlebih dahulu kepada responden apakah rumah tangga memiliki wadah penampungan air minum sebelum diolah dan wadah penyimpanan air siap minum. Perhatikan bahwa tidak semua jenis sarana air minum dilakukan IKL pada titik SAM. IKL pada titik SAM hanya dilakukan pada IKL pada sarana air minum perpipaan atau ledeng, dilakukan pada sarana air minum hidran umum atau terminal air atau keran umum,
dilakukan pada sarana air minum sumur bor atau sumur pompa tangan, kemudian dilakukan pada sarana air minum sumur gali, baik terlindung ataupun tidak terlindung, dengan kerekan timba atau ditarik dengan mesin, IKL pada sarana air minum perlindungan mata air, dan terakhir pada sarana air minum penampungan air hujan. Jika rumah tangga menggunakan sarana air minum dari air kemasan bermerek atau air isi ulang, maka tidak dilakukan IKL pada komponen yang pertama, yaitu titik sam. Sedangkan IKL komponen kedua dilakukan pada rumah tangga yang melakukan penyimpanan air atau menampung air terlebih dahulu sebelum diolah. Jika rumah tangga langsung mengolah air dari titik sam, namun tidak menyimpannya, maka IKL komponen kedua ini tidak dilakukan. Sedangkan IKL komponen yang ketiga dilakukan pada wadah penyimpanan air siap diminum, baik air minum yang diolah terlebih dahulu maupun yang tidak diolah. Ini adalah tampilan dari program entry IKL SCAM RT di Android. Berikut adalah cara mengisi kuesioner IKL dengan menggunakan aplikasi tersebut. Gambar di sebelah kiri ini adalah kuesioner IKL mulai dari blok 7 hingga selesai, dan di sebelah kanan adalah tampilan pertanyaan di aplikasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengisi pertanyaan IKL ini: 1. Apabila tidak dilakukan IKL pada titik sam atau komponen yang pertama, jika ya maka klik 1. Jika tidak maka klik 2. Dan lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu alasan mengapa tidak dilakukan IKL pada komponen yang pertama, titik sam. Kedua, apakah IKL dilakukan pada saat wawancara rumah tangga? Jika ya, maka klik 1 dan lanjut tekan pertanyaan ke blok 7.1 sarana air minum. Jika tidak, maka klik 2 dan lanjut ke pertanyaan berikutnya, blok 7.2 wadah penampungan. Ketiga, alasan tidak dilakukan IKL pada komponen pertama, titik sarana air minum. Jika lokasi tidak terjangkau, klik 1, jika lainnya klik 2 dan tuliskan alasannya. Dan lanjutkan ke blok 7.2 di wadah penampungan. Selanjutnya, cara mengentrit IKL tahap 1 untuk jenis sam perpipaan atau ledeng. Untuk rumah tangga yang menggunakan sumber air minum isi ulang atau kemasan, maka akan otomatis pindah ke pertanyaan blok 7.2 wadah penampungan. Sekarang kita mulai IKL pada titik sam jenis perpipaan. Pertanyaan pertama untuk jenis sam perpipaan. Apakah ada tanda-tanda kebocoran pada sambungan perpipaan rumah? Contohnya, apakah ada air tergenang di sekitar perpipaan? Untuk menjawabnya, lakukanlah pengamatan apakah ada yang bocor di bagian keran sehingga memungkinkan ada air yang menetes. Pertanyaan berikutnya, apakah ada pipa yang menyembul ke atas tanah sekitar perpipaan rumah? Lakukan pengamatan. Jika ya, maka klik ya, dan sebaliknya klik tidak. Pertanyaan ketiga, apakah seminggu yang lalu rumah tangga pernah melaporkan adanya pipa yang patah? Lakukan pengamatan dan tanyakan apakah rumah tangga pernah melaporkan adanya pipa yang patah. Pertanyaan 4, apakah 10 hari terakhir aliran air pipa tidak mengalir rutin? Tanyakan kepada responden, apakah 10 hari terakhir aliran pipa tidak mengalir secara rutin. Pertanyaan berikutnya, apakah ada jamban atau septic tank atau cubluk sekitar 30 meter dari keran? Lakukan pengamatan, apakah ada jamban atau septic tank atau cubluk yang berada sekitar 30 meter dari keran utama yang mengalirkan air dari titik sarana. Selanjutnya adalah pertanyaan IKL untuk jenis sam hidran umum atau terminal air atau keran umum. Pertanyaan pertama, apakah keran bocor? Lakukan pengamatan. Pertanyaan kedua, apakah keran atau selang tidak bersih? Lakukan pengamatan. Apakah keran atau selang tersebut tidak bersih sehingga memungkinkan adanya kotoran yang menempel pada bagian keran atau selang? Pertanyaan 3,
apakah ada genangan air sekitar keran? Pertanyaan 4, apakah area sekitar keran tidak bersih? Misalnya berlumut atau ada kotoran yang menempel di area sekitar keran. Pertanyaan 5, apakah sekitar sarana tidak berpagar sehingga hewan bisa menjangkau keran atau sekitarnya? Pertanyaan berikutnya untuk jenis sumur bor atau pompa tangan. Pertanyaan pertama, apakah pompa rusak atau longgar di bagian sambungan bawah yang berbatasan dengan lantai sehingga kontaminan bisa masuk ke dalam sumur? Lakukan observasi. Lihat amati kondisi pompa, apakah dalam kondisi baik atau rusak. Harus juga diperhatikan apakah pompa yang berbatasan dengan lantai dalam kondisi rapat atau tidak. Pertanyaan kedua, apakah lantai penutup sumur ada yang retak sehingga kontaminan bisa masuk? Pertanyaan ketiga, apakah pada dinding sumur bagian atas terlihat ada keretakan atau rusak? Dinding sumur diplester bertujuan untuk mencegah air merembes masuk ke dalam sumur. Lakukan pengamatan apabila plesteran dinding sumur tidak sempurna sehingga memungkinkan terjadi rembesan. Pertanyaan 4, apakah saluran pembuangan air limbah tidak ada atau rusak yang menyebabkan air tergenang sekitar sumur? Pertanyaan 5, jika sumur berada di luar rumah, apakah tidak ada pagar sekeliling sumur sehingga hewan seperti unggas misalnya bisa mencapai sumur? Karena sumur yang berada di luar bangunan rumah sebaiknya dipagari sehingga hewan seperti ternak atau lainnya tidak bisa masuk ke dalam sumur ataupun area di sekitar sumur yang bisa menyebabkan air sumur tercemar. Pertanyaan 6, apakah ada jamban atau sewer atau septic tank berjarak sekitar 15 meter dari sumur? Pertanyaan berikutnya, apakah ada jamban atau sewer atau septic tank yang posisinya lebih tinggi dari sumur, berjarak sekitar 30 meter dari sumur? Lakukan identifikasi keberadaan sumber pencemar di bagian hulu atau atas dari pemukiman. Lalu, isikan jawaban yang sesuai dengan hasil pengamatan tersebut. Pertanyaan 8, apakah ada sumber pencemaran lain yang berjarak 15 meter dari sumur seperti sampah, genangan air kotor, pabrik, dan lain sebagainya? Berikut adalah cara melakukan IKL pada jenis sarana air minum sumur gali, baik terlindung maupun tidak terlindung, yang menggunakan kerekan timba atau ditarik dengan mesin. Pertanyaan pertama, apakah ada jamban, WC, atau kapus atau septic tank pada jarak 15 meter dari sumur gali? Apakah ada sumber pencemaran lain pada jarak radius 15 meter dari sumur gali, seperti kotoran hewan, sampah, dan lain sebagainya? Pertanyaan ketiga, apakah ada genangan air pada jarak 2 meter di sekitar sumur gali? Pertanyaan keempat, apakah saluran pembuangan air limbah tidak ada atau rusak? Pertanyaan kelima, apakah lantai semen atau plesteran yang mengitari sumur gali mempunyai radius lebih kurang 1 meter? Apakah ada genangan air di atas lantai semen sekitar sumur gali? Pertanyaan ketujuh, apakah di wilayah bagian atas atau bagian hulu ada sumber pencemaran seperti air limbah dari kegiatan peternakan, tempat potong hewan atau unggas, dan sejenisnya yang bisa mengotori sumur gali? Pertanyaan kedelapan, apakah ember dan tali timba untuk mengambil air sumur gali diletakkan sembarangan sehingga memungkinkan pencemaran air di sumur gali tersebut? Pada pertanyaan ini, ada pilihan jawaban tidak berlaku apabila rumah tangga tersebut tidak menggunakan karekan timba. Pertanyaan ke-9, apakah bibir atau cincin sumur gali tidak sempurna sehingga memungkinkan air limbah merembes masuk ke dalam sumur gali? Pertanyaan ke-10, apakah dinding semen bagian dalam sumur sedalam 3 meter dari permukaan atas tidak diplester sempurna atau tidak cukup rapat? Berikutnya kita melakukan IKL pada jenis sarana air lindung perlindungan mata air.
Pertanyaan pertama, apakah bangunan penangkap mata air tidak ada atau tidak berfungsi dengan baik untuk mencegah kontaminasi? Pertanyaan kedua, apakah pipa tempat keluarnya air tidak bersih atau posisinya terlalu dekat dengan tanah? Pertanyaan ketiga, apakah di bagian belakang mata air rentan erosi? Pertanyaan keempat, apakah tidak ada pagar di sekeliling mata air sehingga hewan bisa mencapai mata air? Pertanyaan kelima, apakah ada jamban atau shower atau septic tank berjarak sekitar 15 meter dengan mata air? Pertanyaan keenam, apakah ada jamban atau shower atau septic tank yang posisinya lebih tinggi dari mata air berjarak sekitar 30 meter dari mata air? Pertanyaan ketujuh, apakah di sekitar mata air dalam radius 15 meter ada sumber pencemar seperti sampah, kotoran manusia atau hewan, atau pabrik, dan lain sebagainya. 8. Apakah dalam jarak 100 meter dari mata air ada sumur dangkal atau sumur dalam yang tidak terlindung? Lakukan observasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya kita melakukan IKL pada jenis sarana air minum penampungan air hujan. Pertanyaan pertama, apakah terlihat ada kontaminan atau pengotoran di daerah atap atau area penangkap air, seperti kotoran hewan atau sampah? Pertanyaan kedua, apakah ada tumbuhan atau tanaman yang menutupi atap atau area penangkap air atau talang air? Pertanyaan ketiga, apakah filter box yang berfungsi menyaring kotoran sebelum masuk ke tangki penampungan itu tidak ada atau tidak memadai untuk mencegah serpihan masuk ke dalam tangki penampungan? Pertanyaan keempat, apakah sistem flush tidak ada atau tidak berfungsi dengan baik untuk mencegah kotoran masuk? Pertanyaan kelima, apakah terlihat adanya kotoran yang terlihat di dalam tangki penampungan air hujan? Pertanyaan keenam, apakah ada kerusakan dinding atau atap tangki? Misalnya keretakan yang memungkinkan air dari luar masuk ke dalam tangki. Pertanyaan ketujuh, apakah keran air bocor atau rusak? Pertanyaan 8, apakah pipa peluap berada pada posisi yang tidak saniter seperti menghadap ke atas atau tidak ditutup kasar? Pertanyaan ke-9, apakah ada genangan air di sekitar bak penampungan air hujan? Pertanyaan ke-10, apakah ada sumber pencemaran lain yang terlihat dalam jarak 10 meter sekitar tangki penampungan air hujan, seperti hewan, sampah, atau tempat buangan air besar sembarangan? 11. Apakah ada kegiatan lokal seperti industri atau pertanian di sekitar area penampungan air hujan? Lakukan observasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Jawablah ya jika ternyata jawabannya ada, atau jawablah tidak jika ternyata jawaban atas pertanyaan tadi tidak ada. Sekarang kita masuk ke blok 7.2, IKL pada komponen yang kedua dan komponen yang ketiga. Wadah penampungan sebelum diolah dan wadah penyimpanan air siap diminum. Pertama yang dilakukan sanitarian adalah menyaring dengan pertanyaan berikut. Apakah rumah tangga memiliki tangki atau wadah untuk menyimpan air sebelum diolah? Jika rumah tangga menjawab ya, maka teruskan pertanyaannya. Namun jika rumah tangga menjawab tidak, artinya rumah tangga tersebut tidak memiliki wadah untuk menyimpan air sebelum diolah, maka pertanyaan IKL dilanjutkan pada IKL komponen yang ketiga atau pertanyaan nomor 10. Pertanyaan pertama, saringan yang berikutnya adalah apakah dilakukan IKL pada titik ini? Pada titik komponen kedua, wadah penampungan sebelum diolah. Jika ya, teruskan pertanyaannya, dan jika tidak, lanjutkan kepada komponen yang ketiga, wadah penyimpanan air siap minum. Pertanyaan IKL untuk wadah penampungan sebelum diolah ini, yang pertama, apakah wadah penampungan terlihat retak? Apakah biasanya wadah digunakan untuk menampung cairan yang lain juga? Pertanyaan berikutnya, apakah saat diamati oleh sanitarian, wadah tersebut diletakkan di tempat yang mudah terkontaminasi? Pertanyaan berikutnya, saat wadah tidak digunakan, apakah wadah tidak tertutup untuk mencegah kontaminan?
Pertanyaan berikutnya, apakah ada tanda-tanda kontaminasi di dalam wadah, misalnya kotoran hewan atau sedimen? Pertanyaan berikutnya, apakah keran atau perkakas, misalnya selang atau gayung, yang digunakan untuk mengambil air dari wadah penampungan ini tidak memadai atau tidak bersih? Dan apakah air di dalam wadah tersebut juga digunakan untuk keperluan lain, seperti mencuci atau mandi? Dari pertanyaan-pertanyaan IKL pada komponen kedua ini, ada pertanyaan-pertanyaan yang memiliki pilihan jawaban tidak berlaku. Misalnya, jika sanitarian tidak bisa melakukan pengamatan atau observasi pada pertanyaan-pertanyaan tertentu. Sebagai contoh, pertanyaan tentang apakah ada tanda-tanda kontaminasi di dalam wadah, misalnya kotoran hewan atau sedimen. Jika sanitarian tidak bisa melakukan observasi, maka pilih jawaban tidak berlaku. Atau pertanyaan apakah keran atau perkakas yang digunakan untuk mengambil air dari wadah penampungan itu tidak memadai atau tidak bersih. Jika sanitarian tidak bisa mengamatinya, maka pilihlah jawaban tidak berlaku. Sekarang kita masuk ke komponen terakhir, wadah penyimpanan air siap diminum. Pertama, tanyakan terlebih dahulu, apakah rumah tangga memiliki wadah untuk menyimpan air siap minum? Jika iya, lanjutkan pertanyaan IKL ini, dan jika tidak, lanjutkan pada catatan. Tetapi, saring terlebih dahulu, apakah dilakukan IKL pada wadah penyimpanan air siap minum ini? Jika iya, teruskan pertanyaannya, dan jika tidak, lanjutkan ke catatan. Pertanyaan pertama untuk IKL pada komponen ketiga wadah penyimpanan air siap minum. Yang pertama, apakah wadah penampungan terlihat retak atau wadah penyimpanan terlihat retak? Apakah wadah biasanya digunakan untuk menampung cairan yang lain juga? Apakah saat diamati wadah diletakkan di tempat yang mudah terkontaminasi? Dan saat wadah tidak digunakan, apakah wadah tidak tertutup untuk mencegah kontaminasi? Pertanyaan terakhir, apakah ada tanda-tanda kontaminasi di dalam wadah, misalnya kotoran hewan atau sedimen? Berikutnya adalah kolom catatan. Catatlah semua hal yang belum tertampung di dalam kuesioner ini di dalam kolom catatan. Demikianlah penjelasan kuesioner SKAM RT, mulai dari blok 1 hingga blok 7. Mengingatkan kembali kepada seluruh enumerator atau tenaga pengumpul data. Jadi di dalam mengisi kuesioner ini mohon diperhatikan tentang cara melakukan atau mendapatkan jawaban dari setiap pertanyaan. Ada yang jawaban pertanyaan tadi hanya memindahkan, misalnya di blok 1. Ada yang dilakukan dengan pengukuran, misalnya pengukuran titik koordinat. Ada yang hanya sifatnya bertanya. Ada yang harus dilakukan observasi, kemudian klarifikasi. Misalnya itu banyak di blok berkaitan dengan inspeksi kesehatan lingkungan. Semoga penjelasan ini dapat membantu para enumerator untuk mendapatkan data yang benar dan valid. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Salam sehat.